bahwa semua vaskes, jadi kalau kita datang ke fasilitas kesehatan, mau ke rumah sakit, puskesmas, dia harus memasang janji layanan itu di pintu masuk. Jadi mereka sudah tersertifikasi dan sudah jelas bagaimana terkait dengan pelayanan terhadap janji JKN-nya juga. Kalau dia bintang 1, kita tanya feedbacknya apa permasalahannya. Bahkan biasanya vaskes itu dia kontak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hendrik Budiman dalam program Bincang Tribun. Kali ini bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bengkulu, kita akan membahas janji layanan jaminan kesehatan nasional. Tribuners, kita saat ini sudah bersama Pak Edi Samsuri, Kabag Mutu Layanan Paskes BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bengkulu. Apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah sehat, Henry. Nah, Pak Edi, seperti apa janji layanan fasilitas kesehatan kepada JKN ini? Baik, sebetulnya terkait dengan janji layanan vaskes itu ada beberapa poin yang memang harus dipenuhi oleh vaskes, fasilitas kesehatan gitu kan. Itu sebetulnya masukannya itu terdiri dari beberapa keluhan. Yang pertama terkait dengan pelayanan yang tidak ramah, terus diskriminasi terhadap JKN. Kan kadang-kadang kalau JKN seolah-olah belakangan, padahal itu enggak kan gitu, maka dibuat. Terus yang kedua terkait dengan ketersediaan obat. Sebetulnya untuk di rumah sakit itu ada 6 janji layanan yang harus mereka penuhi, dan di vaskes tingkat pertama kayak puskesmas, klinik, TPP itu ada 7. Seperti itu. Kalau di Bengkulu seperti apa penerapannya nih Pak? Jadi penerapannya itu bahwa semua vaskes, jadi kalau kita datang ke fasilitas kesehatan, mau ke rumah sakit, puskesmas, dia harus memasang janji layanan itu di pintu masuk. Jadi janji layanannya itu kalau di puskesmas ada 7, di situ ada tanda tangan kepala pimpinan FKTP, kalau puskesmas kepala puskesmas, kalau klinik kepala klinik terkait janji tersebut, bahwa itu akan dipenuhi. Di rumah sakit juga sama oleh direktur rumah sakit. Kalau output yang diharapkan dengan adanya janji itu seperti apa Pak? Outputnya tentu sama ya, terkait dengan peningkatan mutu layanan. Mutu layanan itu kan kita slogannya cepat, setara kan, mudah, cepat, dan setara. Jadi 3. Mudah itu sebetulnya outputnya nanti diharapkan adalah bahwa memang peserta itu mudah mendapat layanan. Jadi terus dia nggak perlu bertele-tele, cukup misalnya yang salah satu ini cukup udah menggunakan NIK untuk berobat. Setara itu tanpa diskriminasi. Jadi semua hak-haknya sebagai anggota JKN itu bisa dipenuhi oleh vaskes. Pak, kan selain ada wajib memberikan slogan spanduk di puskesmas atau di rumah sakit. Selain itu ada lagi nggak Pak yang dilakukan untuk janji kesehatan ini Pak? Ada. Kita minta untuk di rumah sakit itu pojok informasi layanan JKN. Jadi rumah sakit itu nanti menetapkan seorang PIC untuk menangani semua keluhan. Nah, untuk petugas PIC-nya sendiri, itu harus tersertifikasi, dan itu kita sudah lakukan di Provinsi Bengkulu ini. Totalnya itu ada sekitar 40. Jadi total memang bertahap ya, karena ini tahun pertama itu kita sudah 40, untuk di Kota Bengkulu sendiri ada 33, sedangkan untuk di daerah Curup dan sekitarnya itu ada 7. Jadi mereka sudah tersertifikasi dan sudah jelas bagaimana terkait dengan pelayanan terhadap janji JKN-nya juga. Jika ada nih Pak peserta yang tidak mendapatkan janji dari Paskes itu, kemana bisa mengadu ini Pak? Ini betul ini Mas Henry. Jadi memang terkait dengan pengaduan, kan kadang-kadang peserta ini mengadu, kami kemana pertanyaannya. Terus kedua, jangan-jangan nanti kami ngadu tambah dipersulit kan gitu. Nah, jadi untuk tribuners yang pengen melaporkan terkait bahwa tidak terlaksananya janji atau pelayanan itu tidak sesuai, di rumah sakit itu ada poster. Poster itu namanya
terkait dengan petugas P3RS. Di situ ada namanya, kita di kantor cabang Bengkulu ini atas nama Mas Rizal. Di situ ada nomor HP-nya. Nanti di sebelahnya ada PAC-nya rumah sakit, ada nomor HP-nya. Silahkan chat aja ke WA kita. Kita punya standar bahwa laporan itu harus selesai dalam jangka waktu tertentu. Ya, misalnya kalau tatap muka dia itu harus selesai dalam waktu 1 hari, harus selesai dalam laporan itu, kita punya jangka waktu. Jadi nggak perlu khawatir kawan-kawan Tribuner misalnya mau melaporkan, itu tentu akan kami tindak lanjuti. Dan itu juga masukan bagi kita dan kawan-kawan rumah sakit dan Vaskes itu untuk melakukan perbaikan. Jadi Tribuners jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan ke ini, karena tidak ada dipersulit ya Pak Edi. Pasti dipermudah. Dipermudah ya Pak Edi. Sejauh ini ada evaluasi atau perbaikan soal janji layanan kesehatan tuh. Ada. Jadi seperti ini kawan-kawan Tribuners. Kalau evaluasi terkait dengan pelayanan itu dibagi jadi 2. Yang pertama melalui kesan. Kesan itu gambarannya kalau kita mesen Gojek. Kalau kita nggak puas bisa ngasih bintang 1, Nah, untuk peserta JKN itu namanya kesan dan pesan terkait pelayanan. Jadi setelah kawan-kawan nanti mendapat pelayanan, nanti akan keluar bagaimana penilaian Anda terhadap rumah sakit, klinik, puskesmas, pelayanan hari ini. Boleh dikasih bintang 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena Vaskes kita target pelayanannya minimal bintang 4. Kalau dia bintang 1, kita tanya feedbacknya apa permasalahannya. Bahkan biasanya Vaskes itu dia kontak apa permasalahannya, oleh manajemen bisa dibantu. Itu dari peserta. Dari BPJS sendiri ada namanya sibling. Jadi kita berkunjung, kita nilai fasilitasnya oleh petugas BPJS, kita lihat kalau ada kekurangan maka kita akan buat berita acara komitmen perbaikan. Kita kasih jangka waktu bahwa dalam batas tanggal sekian harus dilakukan perbaikan terkait dengan pelayanan di rumah sakit. Jadi 2 yang mengawasi rumah sakit, peserta JKN dan dari BPJS Kesehatan sendiri, seperti itu. Oh, jadi kalau ada review jelek nih Pak, berarti bisa mendapat sanksi Vaskes ya, itu ya Pak? Yang jelas sanksi moral ya, langsung kelihatan dari peserta. Apa nih rumah sakit kok bintangnya cuma 3 kan? Biasanya kan kita kalau lihat pelayanan kan berapa nih bintangnya, seperti itu. Pak, harapan ke depan yang menjadi dasar atau perlu dibenahi untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan itu seperti apa Pak? Jadi untuk peningkatan layanan fasilitas kesehatan itu memang kita terkait dengan pemenuhan sarana prasarana dan SDM. Seperti misalnya jam terkait kita akan melakukan perubahan di tahun 2025 itu pertama terkait dengan SDM. Di mana dokter itu kita harapkan memang memenuhi jam pelayanan sesuai jam kerja. Contoh misalnya dia sebagai ASN di puskesmas. Puskesmas kan jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 2 kan. Maka kita akan meminta supaya Vaskes itu memasukin jadwal dokternya di aplikasi kita itu sesuai dengan jam kerjanya. Demikian juga untuk dokter-dokter di klinik, dokter gigi itu untuk dokter umum minimalnya harus 8 jam per hari. Untuk dokter gigi minimal 6 jam. Itu dari segi SDM. Untuk segi sarana prasarananya juga kita minta melengkapi terkait dengan laboratorium, alat-alat untuk tindakan, perbaikan ruang tunggu, terus pemanfaatan teknologi SIM rumah sakit, SIM oleh Vaskes terkait dengan antrean online yang pernah kita bahas yang lalu kan kalian. Itu supaya dioptimalkan untuk dilakukan seperti itu. Oke. Nah, Tribuners, akhirnya kita sudah di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan Pak Edi bisa bermanfaat untuk pemirsa Tribun Bengkulu.com. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.